Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5%. Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim di situnya yang agak lebih gampang gitu 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya. Itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasihlah sesamamu gitu ya kan. Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, apa pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita, bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu, karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini kebersamaan kita Indonesia jauh lebih berharga daripada kasakusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim. Saya mohon maaf. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan kronologisnya. Kedua, akibat kegagalan sudah ditambahkan. Dan seperti tadi saya jelaskan bahwa Islam dan Kristen dalam hal membantu sesama umat hampir sama. Jadi bukan hanya 2,5%, sedekahnya, infaknya, wakafnya, itu besar. Jadi itu ya mampu tentunya. Itu dengan pengertian itu maka dipahami bahwa ada kesalahan akibat editan, tentu dapat kami tentu sebagai ketua dewan masjid saya mengerti, dan karena saya mengerti hal itu dan sudah minta maaf dan terima itu agak, tapi tentu tidak lain kali harus baik ya. Harus baik ya. Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin angkat bicara atau memberikan tanggapan tentang khotbah dari Pendeta Gilbert Lumindong yang menyinggung tentang zakatnya saudara-saudara kita yang Islam itu 2,5% dan persepuluhannya orang-orang Kristen itu 10%. Yang kedua adalah permintaan maaf dari Pak Gilbert kepada seluruh umat Muslim yang mungkin diwakilkan itu melalui Pak Yusuf Kala. Nah, saya ingin memberikan tanggapan soal ini. Yang pertama, memang apa yang disampaikan oleh Pak Gilbert itu sesuatu yang salah karena menyinggung apa yang menjadi kepercayaan atau iman daripada orang-orang Islam atau saudara-saudara kita. Dalam khotbah tersebut, Pak Gilbert mengatakan bahwa sepupu kita, yang pastinya Alkitab berbicara bahwa Abraham memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Ismail, yang kedua itu bernama Ishak. Berarti kesimpulannya yang dimaksud adalah saudara-saudara kita yang Muslim atau Islam. Menurut saya ini sesuatu yang salah dan tidak boleh dicontohi dan dilakukan oleh semua pendeta, siapapun dia. Kenapa? Karena bagi saya, mimbar adalah tempat di mana kita menginjili dan berapologet.
Ada seorang teolog yang terkenal dan seorang apologet Kristen yang sangat terkenal, namanya adalah Clark Pinnock. Dia berkata bahwa orang Kristen yang seimbang adalah orang Kristen yang mampu menginjil dan berapologet. Dan seorang hamba Tuhan adalah hamba Tuhan yang mampu untuk bisa menginjil dan berapologet melalui mimbar. Nah, ini sesuatu yang penting bagi kita. Jadi ketika kita berkhotbah, maka topik yang dibicarakan adalah firman Tuhan. Kita tidak boleh memberikan porsi kepada isi daripada Alkitab itu atau firman Tuhan itu lebih sedikit daripada jokes ataupun juga guyonan-guyonan ataupun cerita-cerita pengalaman kita dan juga mungkin ilustrasi-ilustrasi yang lebih banyak dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebab ketika kita berkhotbah, maka kita sedang mengeksegesi sebuah ayat atau satu topik di mana firman itu harus diseberangkan sesuai dengan konteks kita hari ini tanpa menghilangkan arti maupun juga nilai daripada ayat tersebut yang dicatat di dalam Alkitab, saudara-saudara. Jadi ketika kita berkhotbah, maka fokuslah untuk menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai pendeta, saya sendiri pendeta, melihat bahwa memang ketika kita berkhotbah, kita harus jadi seorang pendeta yang situasional. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mungkin melihat ada jemaat yang mungkin sudah tidak nyaman mendengarkan khotbah, ya duduknya sudah tidak tenang, atau mungkin ada yang ngantuk. Kadang-kadang kita merasa bahwa dengan memberikan guyonan atau jokes atau sesuatu yang mendatangkan humor dari atas mimbar itu sesuatu yang baik menurut kita. Tapi menurut saya itu sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena berbicara tentang situasional, maka berbicara tentang bagaimana kita membawa gaya kita tanpa kita menghilangkan maksud ataupun juga nilai ataupun juga pesan daripada ayat atau firman yang kita khotbahkan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya harus dipelajari dan Pak Gilbert sendiri saya suka panggilnya Om Gilbert begitu. Kenapa? Karena kami itu satu sinode di Gereja Bethel Indonesia dan beliau adalah hamba Tuhan yang senior bagi kami yang sudah melayani kurang lebih sekitar 20-30 tahun dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya tidak mau dengan apa yang mungkin tanpa disengaja atau disengaja oleh Om Gilbert ini menghancurkan bagaimana perjuangan pengkhotbah-pengkhotbah atau para hamba-hamba Tuhan yang terus menyuarakan firman Tuhan atau Alkitab itu dengan berani dan benar. Sebab sekali lagi mimbar adalah tempat di mana seorang hamba Tuhan itu menginjil dan juga berapologet. Yang kedua menurut saya adalah yang dilakukan oleh Om Gilbert adalah sesuatu yang menjadi teladan bagi kita. Ya, ada banyak komentar yang memberikan komentar tentang video daripada khotbah tersebut yang diunggah oleh banyak orang sekali yang berkata bahwa Om Gilbert itu takut karena dipenjara seperti demikian. Ya, itu saya tidak mau mengkomentari, tapi saya mau mengkomentari tentang bagaimana sikap daripada Om Gilbert yang mendatangi Pak Yusuf Kalla, seorang Muslim yang senior yang sangat dihargai, dihormati di Indonesia. Bagaimana beliau itu memberikan suara hatinya tentang bagaimana dia meminta maaf. Nah, ini sesuatu yang baik kalau kita sebagai orang-orang Kristen, bukan saja hamba Tuhan, tetapi sebagai jemaat, sebagai umat, ketika kita melakukan kesalahan, maka saya dan saudara harus yang namanya meminta maaf. Karena itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dan saudara ingin mempersembahkan korban persembahan, tetapi kita mengingat bahwa kita sedang melakukan atau mungkin pernah melakukan suatu kesalahan kepada saudara kita, maka tinggalkanlah persembahanmu dan pergilah berdamailah dulu dengan saudaramu, kemudian kembalilah dan memberikan persembahanmu kepada Tuhan. Nah, ini teladan yang baik saudara-saudara, karena ada banyak orang yang mungkin Kristen, rajin ke gereja, pelayanan, tapi ketika dia melakukan kesalahan, ya, dia merugikan orang lain, dia menyakiti perasaan orang lain, dia tidak peduli dengan yang namanya meminta maaf. Padahal
meminta maaf adalah suatu teladan yang baik yang saya dan saudara harus lakukan. Karena kita sedang melakukan dosa yang sengaja kita lakukan ataupun juga tidak sengaja kita lakukan. Tapi setelah itu kita menyadari bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Saya yakin dan percaya orang Kristen yang sudah mengalami kelahiran baru adalah mereka yang sudah disucikan hati nuraninya. Nah, kalau saya dan saudara adalah orang-orang Kristen yang sudah disucikan hati nuraninya, maka hati nurani kita itu menjadi alarm bagi kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, maka alarm yang ada di hidup kita, yakni hati kita itu berbunyi dan berbicara kepada kita bahwa kita telah melakukan kesalahan dan kita perlu untuk meminta maaf. Dan yang kita saksikan di video yang ada adalah Pak Yusuf Kalla pun juga mewakili orang-orang Muslim pun juga mungkin dia pun juga itu memberikan maaf kepada pendeta Gilbert. Karena dia sudah menjelaskan bahwa di dalam agama Islam yang diberikan bukan cuma 2,5%. Yang 2,5% itu kalau tidak salah hanyalah zakat, belum yang lain-lain. Jadi ini video yang saya bisa tanggapi kiranya boleh memberikan kehangatan kepada kita semua. Supaya kita semua pun juga sebagai orang-orang Kristen, khususnya para pendeta-pendeta, berkhotbahlah tentang Injil, tentang Alkitab. Menginjilah sesuai dengan gaya kita masing-masing tanpa menyinggung iman orang lain yang itu sesuatu yang berbahaya atau sensitif. Kemudian pakailah mimbar kita untuk berapologet, karena ketika kita dipercaya untuk memberitakan Injil itu sesuatu yang mulia. Bagaimana kita membela iman Kristen atau memberikan pertanggungjawaban. Kemudian saya dan saudara pun juga ketika bersalah maka harus meminta maaf, karena di dalam Kristus tidak ada yang senior, tidak ada junior, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Kiranya ini boleh mencerahkan kita semua dan memberkati kita semua. Tuhan berkati.